Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gustav Rencer akan mempresentasikan laporan penelitian eksperimen dengan judul pengaruh gratitude writing terhadap stres akademik pada mahasiswa. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Septianing Triko Sumastuti, Alivia Zahfira Putri, Azahra Novilda, saya sendiri Ratri Yulia, Anggraini Rahma, dan Tria Nur Oktavia. Untuk latar belakang masalah, stres merupakan hal umum dan sulit dihindari, termasuk pada mahasiswa. Stres akademik muncul ketika adanya beban akademik tidak seimbang dengan kemampuan mahasiswa dalam mengelolanya. Banyaknya tugas dan kurangnya dukungan sosial memperparah stres akademik. Prevalensi stres akademik mahasiswa di Indonesia cukup tinggi, yaitu 36,7% sampai 71,6%. Faktor internal penyebab stres akademik ada self-efikasi rendah, motivasi berprestasi lemah, prokrastinasi akademik yang membuat tekanan meningkat saat mendekati tenggat. Untuk faktor eksternal sendiri, ada beban akademik berat, tuntutan dan harapan keluarga, persaingan antar teman sebaya, dan lingkungan belajar yang kurang mendukung. Selanjutnya, banyaknya mahasiswa yang mengalami stres akademik tinggi karena kurangnya strategi coping yang efektif untuk mengelola tekanan dan tuntutan perkuliahan. Gratitude writing atau jurnal rasa syukur menjadi salah satu metode yang terbukti mampu menurunkan stres karena fokus pada pencatatan hal-hal positif atau hal yang disyukuri setiap hari. Teknik ini membantu mengubah cara pandang terhadap masalah akademik, menumbuhkan optimisme, dan meningkatkan kemampuan regulasi emosi sehingga mahasiswa lebih mampu untuk mengontrol kecemasan dan beban pikiran. Selanjutnya untuk gap penelitian, pada penelitian pertama, keterbatasannya meliputi sampel kecil, durasi singkat, dan belum mengontrol faktor psikologis lainnya. Untuk penelitian yang kedua, keterbatasannya oleh desain kuasi eksperimen yang berdurasi hanya 1 minggu. Selanjutnya, untuk tujuan dan hipotesis. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh gratitude writing terhadap tingkat stres akademik pada mahasiswa. Yang kedua, menguji apakah terdapat perbedaan tingkat stres akademik antara mahasiswa yang mengikuti kegiatan gratitude writing dan yang tidak mengikuti. Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian, yang pertama ada hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh pemberian intervensi gratitude writing terhadap penurunan tingkat stres akademik pada mahasiswa. Selanjutnya, hipotesis mayor, ada perbedaan tingkat stres antara kelompok yang diberikan jurnal rasa syukur dan tidak diberikan jurnal rasa syukur. Kelompok yang diberikan jurnal rasa syukur akan menurun tingkat stres dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan jurnal rasa syukur. Yang terakhir adalah hipotesis minor. Yang pertama, within subject. Terdapat perbedaan tingkat stres akademik pada mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan intervensi gratitude writing. Selanjutnya ada between subject. Terdapat perbedaan tingkat stres akademik antara kelompok yang diberikan intervensi gratitude writing dan kelompok yang tidak diberikan intervensi gratitude writing. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain randomized control trial dengan two group dan pre-post. Subjek penelitian berjumlah 16 orang, 8 kelompok kontrol, dan 8 kelompok eksperimen. Ini ditentukan dengan teknik proportional sampling, adapun kriterianya yaitu mahasiswa berusia 18-25 tahun dan memiliki akses terhadap perangkat digital dan internet. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan instrumen academic stress scale oleh Sodik et al. Dengan 4 aspek yaitu kognitif, afektif, fisiologis, dan perilaku. Dengan 36 item, yaitu 18 item favorable dan 18 item non-favorable. Selanjutnya untuk format penulisan item berupa pernyataan dan format respon berupa sekali card 5 berupa STS sangat tidak setuju hingga SS sangat setuju. Untuk prosedur, yang pertama yaitu pretest, seluruh partisipan mengisi kuesioner ASS dan akan diberikan penjelasan tugas. Untuk pemberian perlakuan, akan dilakukan untuk kelompok eksperimen menulis 5 hal yang disyukuri setiap hari selama seminggu secara online. Kemudian untuk kelompok kontrol menulis 5 aktivitas harian setiap hari selama seminggu secara online. Untuk post test, seluruh partisipan mengisi kembali kuesioner ASS. Selanjutnya, analisis data akan digunakan software Jamovi dengan uji non-parametrik dengan uji Wilcoxon dan Manning Whitney. Selanjutnya, etika penelitian mengikuti kode etik HIMSI, yaitu partisipan sukarela dengan informed consent sesuai pasal 20 dan 49. Partisipan mengetahui tujuan, prosedur, manfaat, risiko, dan boleh berhenti kapan saja. Kemudian, peneliti menjaga hak, martabat, kerahasiaan,
data partisipan sesuai pasal 48. Kemudian yang terakhir, para peneliti menggunakan debriefing sesuai pasal 51. Adapun hasil uji Mann-Whitney menunjukkan adanya perbedaan penurunan stres akademik antara kelompok eksperimen gratitude writing dan kelompok kontrol menulis kegiatan harian mean gain score dari kedua kelompok minus 5,88 versus minus 2,88. Perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik karena P sama dengan 0,225 yang berarti P lebih besar dari 0,05. Artinya pada penelitian ini intervensi gratitude writing tidak memberikan penurunan stres akademik yang signifikan secara statistik. Kemudian di bagian pembahasan, yang pertama ada status hipotesis. Pertama, hipotesis alternatif ditolak dengan artian tidak terdapat pengaruh pemberian intervensi gratitude writing terhadap penurunan tingkat stres akademik pada mahasiswa. Yang kedua, ada hipotesis mayor, ini diterima dengan artian mahasiswa yang menerima intervensi gratitude writing akan penurunan tingkat stres akademik dibandingkan sebelum intervensi dan dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian ketiga, hipotesis minor within subject ini diterima dengan artian terdapat penurunan stres akademik yang signifikan pada kelompok eksperimen dari pretest ke posttest. Kemudian yang keempat, bahwa hipotesis minor between subject ini ditolak dengan artian tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara skor post-test, eksperimen, dan kontrol dengan P lebih besar 0,05. Kedua, analisis ketidaksigifikanan antar kelompok, bahwa hasil penelitian ini dipengaruhi oleh tekanan stres yang juga terjadi secara signifikan pada kelompok kontrol melalui aktivitas menulis harian yang terbukti membantu mahasiswa dalam mengorganisasi pikiran secara kognitif. Selain itu, keterbatasan jumlah partisipan menyebabkan sensitivitas uji statistik menjadi kurang optimal dalam mendeteksi perbedaan antar kelompok. Namun, secara deskriptif, metode graded writing tetap menunjukkan keunggulan karena mampu menurunkan skor stres lebih banyak dibandingkan menulis biasa, dengan besaran efek yang tergolong sedang dan memiliki keberartian secara praktis bagi individu. Ketiga, bahwa relation check dan mekanisme menunjukkan partisipan kelompok eksperimen berhasil termanipulasi untuk masuk ke dalam kondisi refleksi syukur. Secara psikologis, ini memiliki reappraisal atau penilaian ulang stresor yang mendukung Broden dan Bully teori, di mana emosi positif memperluas pola pikir dan membangun ketahanan mahasiswa. Implikasi hasil penelitian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gratitude writing memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai strategi intervensi mandiri yang praktis dalam mengelola stres akademik mahasiswa. Praktik menulis rasa syukur dapat diterapkan sebagai intervensi psikologis sederhana dalam situasi akademik yang memberi beban studi secara lebih adaptif melalui penguatan emosi positif. Selain mudah diterapkan dengan biaya rendah, penggunaan gratitude writing juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan program kesejahteraan mahasiswa karena terbukti memberikan dampak penurunan stres yang lebih kuat dibandingkan secara sekedar menulis aktivitas. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa intervensi gratitude writing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan stres akademik mahasiswa. Dengan demikian, gratitude writing belum terbukti efektif dengan intervensi tunggal dalam menurunkan stres akademik mahasiswa pada kondisi penelitian ini. Untuk bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar gratitude writing tidak digunakan sebagai satu-satunya bentuk intervensi untuk menurunkan stres akademik, melainkan dikombinasi dengan pendekatan yang lain lebih komprehensif. Selain itu, disarankan juga melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar, memperpanjang durasi intervensi, dan mengontrol perlakuan secara offline, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat stres akademik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.